Artinya secara aksesibilitas yang diberikan oleh petugas KPPS kita ada nih untuk bagi kawan-kawan kita disabilitas ini, Pak Jan. Kita sudah menghimpun semua data hasil pilkada di Sumatera Barat dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, berjumpa lagi dalam podcast Pintar Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat. Bicara kepemiluan di Sumatera Barat. Saya Yusifah Yakub sebagai host akan memandu jalannya diskusi kita pada kali ini. Episode ini mengangkat tema penting dalam demokrasi elektoral, yakni indeks partisipasi pemilu dan pilkada. Dengan fokus diskusi kita yaitu pada kelompok yang sering luput dari perhatian kita, yakni pemilih disabilitas. Sudah hadir bersama kita Pak Jones Manedi, anggota KPU Provinsi Sumatera Barat yang membidangi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan SDM KPU Provinsi Sumatera Barat. Baik Pak John, tema kita kali ini adalah menyangkut tentang IPP ya. Terutama tentang segmentasinya kawan-kawan kita di pemilih disabilitas. Dari pemilu dan ke pilkada, tentunya partisipasi kawan-kawan disabilitas kita ini sangat kita butuhkan dalam peningkatan partisipasi pemilih kita. Dari pemilu 2024 ke pemilihan 2024 itu berkisar hanya di sekitar 40%. Dan di pemilihan serentak atau pilkada itu hanya berkisar 33,88%. Bagaimana KPU Provinsi Sumatera Barat memaknai indeks prestasi pemilu ini yang kita nilai bukan hanya sekedar kehadiran di TPS, tetapi ini menunjukkan indikator dari kualitas aksesibilitas itu sendiri, Pak John. Ini bagaimana, Pak John? Baik, makasih Pak Al, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman pemilih dimanapun berada. Kalau misalnya kita melihat dari indeks partisipasi pemilih ya, atau misalnya yang sudah kita lakukan itu adalah mengukur indeks partisipasi pemilu, dan kita juga sudah dikirimi buku oleh KPU RI terkait dengan IPP ini, dan Sumatera Barat ini memang berada di middle partisipasi. Artinya kalau misalnya diukur dari angka-angka, kita hanya berada di angka 65% untuk indeks partisipasi pemilu di 2024 yang lalu. Nah, kalau melihat dari segmentasi pemilih disabilitas yang ada di Sumatera Barat, kita mencatatkan di daftar pemilih tetap kita di pemilu dan pilkada itu, kalau di pemilu jumlah pemilih difabel kita itu berada di angka 31.864 orang pemilih. Dan dari 31.864 orang pemilih ini hadir ke TPS lebih kurang 49%. Ya, artinya ada di angka 15.640-an kalau salah saya pemilih disabilitas yang datang ke TPS. Namun di pilkada ataupun di pemilihan serentak 2024, meskipun di tahun yang sama, kemudian dilakukan proses pemutakhiran data pemilih oleh Pantarlih untuk pilkada, itu jumlah pemilih difabel kita berkurang. Secara angka berkurang ya. Ada di angka 26.564 orang pemilih. Dari 26.564 orang pemilih ini hadir di angka 33,88%. Nah, tentu masyarakat Sumatera Barat atau teman pemilih bertanya, kenapa angkanya berkurang? Nah, ini saya pikir karena memang di proses pencatatan kita di proses pemutakhiran data pemilih itu kita akan memberikan coding ya, atau misalnya kodifikasi atau mengkode pemilih kita yang berkebutuhan khusus. Dan saya pikir ketika misalnya di pemilu itu angkanya 31.000, kemudian di pemilihan 26 ini mungkin ada beberapa
pentalih kita. Pentalih. Ini yang lupa mencatatkan atau memberikan kode, sehingga memang jumlah pemilih kita secara angka ini berkurang. Tapi saya pikir ini tidak mempengaruhi terhadap secara proses kita melayani pemilih yang difabel di TPS. Itu Pak. Artinya secara aksesibilitas yang diberikan oleh petugas KPPS kita ada nih untuk bagi kawan-kawan kita disabilitas ini Pak Jan. Ya, ini kan sebuah keharusan ya. Karena pemilu 2024 ataupun sebenarnya pemilu 2019 ini sudah berkembang isu pemilu yang inklusif. Pemilu yang inklusif ini artinya kan memberikan aksesibilitas kepada pemilih yang berkebutuhan khusus. Baik itu yang membutuhkan akses kursi roda, kemudian pemilih yang berkebutuhan khusus misalnya tunanetra, tunarungu ataupun kebutuhan difabel lainnya ini sudah kita berikan. Nah, khusus untuk pemilih tunanetra misalnya kita sudah menyediakan surat suara yang Braille. Tulisan Braille atau Braille. ATB ya. ATB. Artinya ABT, alat bantu tunanetra. alat bantu tunanetra. Ya, kita sudah memberikan alat bantu tunanetra kepada teman-teman pemilih difabel. Kemudian untuk pemilih yang menggunakan kursi roda, di dalam PKPU kita juga mengatur bahwa dalam pendirian TPS itu mesti ramah terhadap pemilih difabel. Maka wanti-wanti kita kepada KPU Kabupaten Kota, kemudian diteruskan kepada PPK dan PPS bahwa untuk memilih lokasi TPS itu jangan ada yang membuat TPS itu di gedung yang bertingkat. Ya. Nah, ini salah satu bentuk penekanan kita terhadap proses aksesibilitas dari pemilih difabel. Nah, saya pikir ini sudah diatur secara rinci di dalam PKPU, termasuk juga dengan pembuatan TPS, juknis pembuatan TPS ini sudah diatur. Dan salah satu bentuk keseriusan kita dalam pemilu inklusif ini, di dalam proses pemutahiran antar pemilih, kita juga memberikan kode ya, sehingga di setiap TPS itu bisa kita melihat di TPS 1 misalnya di Kota Padang, di Kelurahan Ampang misalnya, itu kita sudah bisa melihat bahwa di TPS 1 itu ternyata ada satu orang pemilih difabel. Sehingga KPPS kita ini sudah bisa menyediakan atau bisa melihat atau bahasa yang cocok itu, mengidentifikasi ya kebutuhan pemilih kita ternyata harus disediakan kursi roda atau di TPS kita mesti disediakan alat bantu tunanetra. Nah, seperti itu proses aksesibilitas yang diberikan di setiap pemilu. Baik itu pemilu di 14 Februari 2024 ataupun di Pilkada di November yang lalu, 27 November 2024 yang lalu. Artinya akses bagi kawan difabel ini di setiap TPS itu memang harus ada gitu. Harus ada. Dan ini yang kita monitoring, salah satu indikator kita melakukan monitoring ke TPS di kabupaten kota. Ini kita memastikan kalau di TPS itu ada pemilih difabel, harus memberikan akses yang baik terhadap difabel. Jadi seperti apa kendala misalnya kita ketemui di lapangan terhadap pemenuhan akses bagi kawan-kawan difabel ini, Pak Jan? Kalau kendala sih sebenarnya yang berarti itu tidak ada ya, karena kan setiap TPS itu sudah ada sudah ada data pemilih yang harus dilayani lebih inklusif lagi. Artinya termasuk namanya sendiri itu sudah ada. Jadi kita sudah mengidentifikasi namanya di TPS berapa, kemudian nomor urut di TPS itu nomor urut berapa, itu sudah tahu, KPPS kita sudah tahu. Artinya tinggal kita memberikan penekanan kepada KPPS itu kalau misalnya mereka atau pemilih difabel ini atau disabilitas ini butuh jalur kursi roda, maka kita sediakan jalur kursi roda. Ataupun misalnya kalau di TPS tersebut ada membutuhkan alat bantu tunanetra, kita sudah sediakan. Artinya untuk
kendala sih sebenarnya dalam memberikan akses yang baik kepada pemilih disabilitas ini tidak begitu berarti, dan boleh dikatakan zero masalah lah. Tidak ada persoalan lah di bawah. Oh, berarti sejak ditentukannya TPS ini berarti memang sudah dipetakan semuanya sudah terhadap ada disabilitas ya. Sudah ada. Jadi pemetaan kita terhadap pemilih difabel ini sudah kita mulai sejak dilakukannya proses pemutakhiran data pemilih. Ya, ini menariknya ketika di PKPU pemutakhiran data pemilih ini Pantarlih ini sudah harus memberikan kode terhadap pemilih disabilitas. Nah, ini salah satu yang juga menjadi jawaban sebenarnya ketika misalnya teman pemilih bertanya, kenapa misalnya tadi saya di awal menyatakan ada pemilih kita dalam catatan kita berkurang. Nah, ini salah satu bisa jadi di dalam proses pemutakhiran Pantarlih kita luput dalam melakukan proses pengkodean ini. Tadi Pak John bilang ada monitoring ini terhadap TPS, pendirian TPS yang tentunya menyangkut tentang aksesibilitas dari teman-teman difabel ini. Jika seandainya ini misal di satu TPS saat monitoring itu tidak ditemukan, misalnya, jadi bagaimana nanti pendekatan kita di KPU dalam merespon daerah yang tidak memenuhi kriteria seperti untuk aksesibilitas TPS bagi teman difabel ini, Pak Jan? Ya, kalau misalnya di dalam proses klasifikasi kita, misalnya ada TPS kita yang tidak ditemukan, tidak ada pemilih yang dikode itu pemilih difabel, kita tetap saja menyiapkan diri ya. Berarti memang ditemui itu Pak Jan ya? Iya, ada. Ada ditemui ya? Pasti ada ditemui. Karena kan tadi saya kembali lagi terhadap proses pemutakhiran data pemilih tadi. Iya. Kan bisa saja nanti teman-teman kita di bawah yang luput dalam melakukan kodenya. Misalnya ada pemilih yang datang ke saya, kemudian bertemu dengan keluarga menyatakan bahwa ada enggak keluarganya yang berkebutuhan khusus. Kemudian si kepala keluarga menyatakan tidak ada. Tapi ternyata kan sebenarnya di keluarga tersebut ada yang berkebutuhan khusus. Karena pernyataannya tidak ada, kemudian setelah dilihat memang tidak kelihatan misalnya oleh teman-teman Pantarlih, tidak bertemu misalnya, kemudian dinyatakan bahwa tidak dikode berkebutuhan khusus. Tapi kan sebenarnya bisa saja nanti ketika di TPS tersebut yang memang tidak ada dikode, tapi ternyata memang ada yang berkebutuhan khusus. Maka saat monitoring kita tetap menyatakan bahwa mohon teman-teman tetap menyiapkan diri atau tetap menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Karena di dalam proses PKPU atau di dalam PKPU juga dinyatakan dalam proses pembuatan TPS itu mesti ramah terhadap difabel. Artinya tanda kutipnya adalah ramah terhadap difabel. Ada ataupun tidak ada di dalam kode data pemilih, kita mesti wajib menyediakan akses terhadap pemilih difabel ini, Pak. Ya, karena kita nggak tahu nanti misal ternyata di jam 12.00 itu kan kesempatan bagi yang memilih pengetahuan ada datang yang di 1 jam terakhir itu pas teman-teman DPK DPK yang menggunakan DPK. Ya bisa saja itu. Bisa saja, ya. Kan ada petugas KPPS kita yang bertugas di TPS tersebut. Kemudian apakah dari kitanya selaku penyelenggara itu membekali mereka atau membentek mereka untuk bisa memberikan kompetensi dalam melayani pemilih disabilitas tersebut? Ya, ini pasti ya, karena tuntutan dari pemilu yang inklusif itu, kemudian juga sudah dituangkan di dalam peraturan KPU, Komisi Pemilihan Umum, bahwa kita mesti ramah terhadap difabel. Pasti dalam setiap bimbingan teknis kita memberikan pembekalan terhadap KPPS bagaimana cara memberikan pelayanan yang ramah terhadap difabel. Apalagi kalau nilai jual kita di KPU itu adalah pelayanan. Atau jualan awal kita itu adalah pelayanan. Kita mesti memberikan pelayanan yang baik. Tidak hanya saja kepada peserta pemilu, tapi juga kepada pemilih, dan salah satunya adalah pemilih difabel. Maka bagaimana cara untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap difabel ini kita juga sudah sampaikan dengan baik.
bagaimana teman-teman memberikan alat bantu tunanetra, Ya. bagaimana nanti kalau ada yang berkebutuhan khusus misalnya menggunakan kursi roda, teman-teman petugas keamanan TPS juga ikut membantu untuk pemilih ini supaya bisa lancar ke dalam TPS. Dan hal ini juga kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman pengurus difabel di Sumatera Barat, PPDI. PPDI. Jadi perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia ini kan ada di Sumatera Barat. Dan kita selalu berkoordinasi dengan teman-teman PPDI untuk memberikan informasi-informasi terhadap apa saja hak dari teman-teman difabel selama di TPS. Bahkan kita juga mengundang teman-teman PPDI dan di 19 kabupaten kota ya dengan pemilih yang tercatat sebagai pemilih difabel, kita undang ke Provinsi Sumatera Barat itu untuk mendengarkan sosialisasi dan bagaimana cara memilih di TPS yang ada simulasi singkat simulasi singkat yang kita lakukan. Dan itu di pemilu dan pilkada kita lakukan. Bahkan ada 600 orang pemilih difabel ini yang kita hadirkan di setiap pemilihan untuk melakukan sosialisasi, dan kita berikan petunjuk simulasi cara memilih di TPS. Dan itu juga lengkap dengan video simulasi. Kemudian kalau bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus di tunanetra, kita juga memberikan pewarnaan-pewarnaan khusus yang bisa dilihat atau dimengerti oleh teman-teman difabel ini. Artinya ada perlakuan sedikit istimewa mungkin Pak John daripada pemilih-pemilih yang biasa, yang normal, sehingganya kawan-kawan difabel kita ini maulah atau minimal mereka mau datang dulu ke TPS untuk memberikan hak suaranya, gitu ya Pak John? Benar, ya. Nanti seperti apa yang Pak John bilang tadi, mungkin kita coba undang nanti kawan-kawan dari PPDI untuk bisa menjadi narsum kita pada podcast Pintar Pemilu ini, teman pemilih. Baik Pak John, kita lanjutkan. Mungkin tadi seperti Pak John bilang, kita pernah adakan namanya sosialisasi dan pendidikan pemilih terhadap teman-teman yang disabilitas. Sejauh mana partisipasi kawan-kawan pemilih disabilitas ini dalam hal memberikan partisipasi mereka dalam TPS pada pemilu kemarin? Ya, kalau misalnya pertanyaannya sejauh mana teman-teman ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan partisipasi ya. Saya melihat antusias teman-teman di PPDI ini untuk menghadiri kegiatan yang kita laksanakan itu cukup tinggi ya. Saya melihat 2 kali atau hampir 3 kali kalau salah kita melaksanakan sosialisasi terhadap teman-teman dengan PPDI. Masa yang cukup banyak ya, dengan masa yang cukup banyak ya. Meskipun sebenarnya kalau dalam teori peningkatan partisipasi pertemuan 3 kali ini kan tidak ya, kalau misalnya dilakukan indikator apakah ini berpengaruh atau tidak, saya pikir berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi. Tapi mungkin jumlah atau ritme pertemuan kita yang tidak terlalu banyak. Tapi kan itu kegiatan yang kita laksanakan di tingkat KPU Provinsi Sumatera Barat. Nah, teman-teman di KPU Kabupaten Kota kan juga sudah melakukan kegiatan yang sama dengan kita di tingkat Kabupaten Kota. Artinya kita di KPU Provinsi Sumatera Barat itu juga dibantu oleh teman-teman di KPU Kabupaten Kota sebagai perpanjangan tangan kita untuk menyampaikan pesan-pesan demokrasi kepada teman-teman PPDI di Kabupaten Kota masing-masing. Dan saya melihat angka yang diberikan oleh teman-teman di PPDI atau penyandang disabilitas itu cukup tinggi. Saya melihat dari pemilu itu ada 49% yang hadir ke TPS, kemudian di pilkada itu ada 33,88% ya yang hadir ke TPS. Ini angka yang cukup tinggi untuk Untuk penyumbang angka partisipasi pemilih kita. Dan saya pikir dari kegiatan sosialisasi pun ketika misalnya kita memberikan simulasi cara pemilihan, ini pertanyaan cukup tinggi. Jadi saya ingin menyampaikan pada teman-teman pemilih dimanapun berada di Sumatera Barat ataupun dimanapun teman-teman berada, bahwa
dalam pengukuran indeks partisipasi pemilu dan pemilihan ini atau pilkada ini, ternyata kita tidak hanya bisa melihat dari angka kehadiran pemilih yang datang ke TPS saja. Kita juga mesti melihat dari keterlibatan mereka, misalnya melihat kampanye, misalkan ikut dalam kampanye. Kemudian bagaimana kegiatan teman-teman ini atau partisipasi masyarakat baik difabel ini dalam memberikan informasi terhadap proses pemutakhiran data pemilih. Jadi kalau misalnya di klasifikasi misalnya partisipasi dalam pencalonan, partisipasi dalam proses pemutakhiran data pemilih, kemudian partisipasi dalam kampanye dan pemungutan suara, itu kita lihat semua dan kita gabung, menjadilah indeks partisipasi pemilu dan pemilihan. Dan sehingga memang meskipun di mata publik sebenarnya angka partisipasi itu kan suksesnya KPU itu kan dilihat dari angka partisipasi pemilih yang hadir ke TPS. Nah, ini yang kita coba berikan pendidikan yang informasi-informasi yang benar, sehingga memang kita jangan melihat angka partisipasi itu dari angka terakhir saja, tapi ada pengukuran dari indeks partisipasi yang indikatornya mulai dari proses pencalonan, kemudian pemutakhiran data pemilih, kemudian dari kampanye. Nah, itu mungkin Pak. Artinya untuk bisa memberikan kontribusi kita di TPS untuk memberikan hak suara, melihat calon bukan hanya ikut sosialisasi pendidikan pemilih saja, benar. Ikut misal kampanye para calon segala macam, atau mungkin bisa mengikuti platformnya media sosialnya KPU atau para calon, sehingganya di TPS kita tahu bukan hanya sekedar memberikan hak suara, kan, tapi juga ikut berpartisipasi dalam peningkatan partisipasi pemilih. Tidak hanya bagi kawan-kawan difabel saja, mungkin kita yang normal semuanya mungkin harus seperti itu. Harus seperti itu, iya. Oke. Baik Pak John, bagaimana strategi ini, prioritas kebijakan KPU dalam mengintegrasikan prinsip aksesibilitas ini dalam setiap tahapan, baik itu pemilu maupun pilkada. Mungkin ini menyangkut posisi anggaran ini Pak John. Iya, kalau misalnya kebijakan yang diambil oleh KPU secara hierarki sampai ke kabupaten kota, saya pikir ini sudah cukup ramah dan terhadap difabel. Kita sudah mengatur sampai ke pemberian layanan di TPS. Dan untuk bagaimana memberikan pendidikan memilih kepada teman-teman difabel, kita juga sudah memberikan ruang yang cukup besar di dalam secara anggaran ya, kita cukup KPU RI ataupun misalnya di dalam pilkada kemarin di dalam naskah hibah itu juga sudah dimuatkan kegiatan sosialisasi dengan teman-teman difabel. Bahkan ada teman-teman di tingkat kabupaten kota itu ada yang membuat 2 kali atau 3 kali pertemuan dengan teman-teman difabel. Dan itu secara anggaran atau kegiatan yang ada di kita di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Dan di setiap kegiatan yang misalnya ada rakor yang melibatkan stakeholder, baik itu proses pencalonan, kemudian kampanye, dan proses rakor misalnya penghitungan suara yang melibatkan stakeholder luar, itu kita selalu mengundang teman-teman PPDI. Jadi dalam catatan kita atau dalam list undangan kita itu selalu ada teman-teman PPDI yang kita libatkan. Ini bentuk kebijakan atau support kebijakan yang diberikan oleh KPU secara berjenjang kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Ini untuk memberikan pendidikan yang sama atau penyetaraan pendidikan politik atau pendidikan pemilih kepada teman-teman difabel. Jadi semuanya kita anggap sama secara hak memilih ya. Tapi dalam proses pelayanan itu memang akan ada perbedaan yang lebih terhadap teman-teman difabel. Karena kebutuhan mereka berbeda dengan kebutuhan kita yang normal ya. Kalau kebutuhan kita normal ya hadir, kemudian isi daftar hadir, diberikan surat suara, kita bisa mencoblos secara mandiri. Tapi kalau teman-teman difabel
mereka mesti didampingi dulu, misalnya mengisi daftar hadir, kemudian terkadang mereka minta mendampingi juga untuk ke dalam TPS dalam proses membuka surat suara. Nah, ini yang diberikan kebijakannya terhadap teman-teman difabel, Pak Al. Artinya ini memang harus kita rencanakan dari awal, Iya. Pak Jan. Bukan hanya nanti karena mereka ini pemilih difabel, artinya perlakuan mereka ini kurang, bukan begitu ya, Pak Jan? Bukan. Tetap saja, karena memang di dalam undang-undang hak asasi manusia itu yang juga menjadi rujukan bagi KPU dalam menyusun peraturan Komisi Pemilihan Umum itu kan mesti memberikan hak yang sama secara politik, kemudian memberikan pelayanan yang lebih inklusif terhadap teman-teman difabel ini, Pak Al. Ya, baik, Pak Jan. Mungkin ini yang terakhir, Pak Jan. Ya. Apa indikator keberhasilan partisipasi pemilih disabilitas dalam pilkada yang lalu? Apakah ini hanya sekedar untuk meningkatkan jumlah partisipasi atau ini akan kita jadikan sebuah ukuran substansi untuk jangka panjangnya? Ya, saya pikir kalau misalnya melihat dari angka ya. Ini kan belum signifikan angka yang artinya tidak terlalu tinggi lah angka partisipasi yang hadir. Tapi kan saya kembali lagi terhadap pernyataan saya di awal bahwa angka partisipasi pemilih itu kita tidak serta-merta hanya melihat di akhir saja. Artinya tidak melihat persentase pemilih yang hadir ke TPS saja. Tapi kita melihat secara secara keseluruhan dari setiap tahapan yang kita laksanakan di KPU provinsi untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, kemudian di KPU kabupaten kota untuk pemilihan bupati, wakil bupati, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Dan tentu secara kebijakan karena sudah teman-teman ini sudah dilindungi juga oleh undang-undang, tentu ini menjadi sebuah program yang harus diutamakan oleh KPU untuk memfasilitasi teman-teman difabel ini agar bisa tetap berpartisipasi, tidak hanya menjadi pemilih saja. Bahkan di dalam PKPU pencalonan pun teman-teman difabel juga diberikan ruang untuk bisa menjadi peserta pemilu. Dan di dalam penyelenggaraan untuk sisi penyelenggara, teman-teman difabel juga diberikan ruang untuk menjadi penyelenggara pemilu. Dan kita ada catatannya berapa teman-teman penyelenggara kita yang difabel, baik itu dari prode sebelumnya sampai prode sekarang. Saya pikir kita punya catatan. Dan terakhir saya pikir teman-teman masyarakat Sumatera Barat, kita sudah menghimpun semua data hasil pilkada di Sumatera Barat dalam judul pilkada nasional, di dalam pilkada serentak nasional pemilihan gubernur, wakil gubernur Sumatera Barat dalam angka. Kita sudah bukukan. Jadi teman-teman pemilih kalau ingin lihat angka partisipasi, kemudian tidak hanya angka partisipasi tapi ada angka daftar pemilih tetap, kemudian jumlah penyelenggara kita dari PPK, PPS, dan KPPS ada dalam buku ini. Teman-teman kalau ingin memperoleh buku ini atau data-data ini, silakan hubungi PPID kita atau kunjungi website kita. Nanti kita akan berikan dalam bentuk buku e-book nanti. Jadi kita akan share pada teman-teman data ini. Yang butuh data untuk penelitian ini cukup menarik sebenarnya teman-teman lihat di dalam buku ini. Saya pikir bagi teman-teman pemilih yang butuh informasi tentang pilkada yang lalu di Sumatera Barat, bisa temui KPU Provinsi Sumatera Barat melalui PPID dalam buku pemilihan serentak nasional tahun 2024 di Sumatera Barat dalam angka. Baik Pak John, mungkin sedikit closing kita terhadap pemilih disabilitas. Itu gimana Pak John? Ya, saya pikir tidak ada yang akan pembedaan ya secara pelayanan terhadap teman-teman pemilih. Kita akan memberikan perlakuan yang sama, bahkan lebih kepada teman-teman difabel, lebih inklusif pada teman-teman difabel. Yang penting
hari ini adalah bagaimana kita menyampaikan pesan atau pendidikan pemilih yang secara berkelanjutan kepada semua lapisan masyarakat, tidak hanya kepada teman-teman pemilih pemula ataupun teman-teman milenial, tapi juga kepada teman-teman difabel dan ini akan tetap kita berikan pendidikan berkelanjutan baik ini di media sosial kita ataupun melalui podcast ini. Saya pikir itu Pak Al. Oke. Baik, terima kasih Pak John atas pemaparan yang cukup substansi ini Pak John. Kami mencatat bahwa komitmen KPU Provinsi Sumatera Barat terhadap pemilu yang inklusif tidak hanya berhenti terhadap ketersediaan fasilitas ataupun pelayanan, akan tetapi menyentuh dimensi kualitas pelayanan, komunikasi dan pemberdayaan. Teman pemilih, mari kita pahami bahwa demokrasi bukan hanya soal memberikan suara di TPS, akan tetapi sejauh mana kita memastikan tidak ada yang kita tinggalkan, khususnya saudara-saudara kita pemilih disabilitas. Sampai bertemu pada podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.